Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini kan penentuan capres maupun cawapres ini juga akan berbuntut pada atau berawal pada kebutuhan ya. Siapa yang akan diusung. Nah, kalau misalnya dalam konteks hari ini, begitu ketika pemilih Gen Z kemudian milenial mungkin yang masih mendominasi, apakah pendekatan-pendekatan seperti militer non-militer, Jawa non-Jawa itu masih sangat relevan nggak, Mas? Jadi menarik ya, cawapres yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan itu bebas. Ada dua pola. Kalau yang diinginkan contohnya Pak Budiono, Pak Maruf Amin. Seperti saya katakan di awal, itu pola cawapres di mana periode kedua ada incumbent yang elektabilitasnya tinggi, Mas Bayu. Sekarang ini cawapres menjadi penting karena periode pertama tidak ada angka psikologis. Jadi bukan Ma'ruf Amin, bukan juga Budiono, tapi Yusuf Kala. Kira-kira 2004 ini yang dibutuhkan Yusuf Kala. Figur yang memiliki elektabilitas. Pak Yusuf Kala itu cawapres yang tinggi elektabilitasnya. Sebagai capres rendah, tapi cawapres tinggi. Yang kedua, dia ada figur, saya ingin jawab Mas Bayu, dia adalah representasi dari kelompok Islam, punya kedekatan dengan banyak tokoh-tokoh Islam, termasuk NU. Pak Yusuf Kala juga kita tahu punya pengalaman. Pak Yusuf Kala juga punya kedekatan dari sisi partai dan lain sebagainya. Nah, dari sisi ini, menurut saya 2024 semua partai akan mengkalkulasi cawapres yang tidak terlalu seperti saya katakan Pak Yusuf Kala, mungkin Pak JK bukan cawapres yang diinginkan tapi dibutuhkan. Dia memiliki topakan logistik juga dan seterusnya. Jadi variabel ini Mas Bayu menurut saya penting ya. Nah, yang kedua sekaligus tadi yang Vita ya, kenapa ada kerumitan ini menurut saya karena ada tiga ya, koalisi itu ada tiga fase kita. Koalisi kandidasi soal pencalonan, dua koalisi winning the election atau eleksi pemenangan, dan yang ketiga ada koalisi governability. Nanti kalau sudah terpilih menang, maka itu ada koalisi pemerintahan. Nah, dilemanya di koalisi pertama dan kedua, ada yang membawa boarding pass, tetapi dia belum tentu kontributif secara elektoral. Kerumitannya di sana. Kalau dari kandidasi eleksi itu dua yang harus dicatat. Potensi dia membawa boarding pass, bisa menghimpun dukungan partai bagi Prabowo dan Anies Baswedan yang belum lengkap, dia butuh figur-figur yang bawa boarding pass. Yang kedua, harus dicari juga cawapres yang punya sebagai jalan tengah untuk mengambil posisi cawapres supaya partai-partai, para kingmaker dan para ketua umum partai menerima posisi itu. Selesai. Kalau hanya kandidasi, Anies dan AHY sudah diumumkan, Prabowo, Caimin sudah diumumkan, kapanpun bisa mereka, sudah cukup. Tapi problemnya bukan sekedar ingin jadi kandidat, tapi memenangkan, winning the election, memenangkan pertarungan. Di sanalah muncul variabel elektabilitas, di mana cawapres yang bisa melengkapi kontributif secara elektoral, seperti Pak JK di periode pertama Jokowi, di periode pertama Pak SBY, seperti saat ini pemilu 2024. Yang kedua, yang tadi Bayu tanyakan, dia harus komplementer. Pasti ini jadi pertimbangan. Komplementer itu apa? Secara geografis, Jawa, luar Jawa biasanya. Dipertimbangkan itu. Menurut saya pasti menjadi variabel. Termasuk Pak JK itu karena luar Jawa pada saat itu. Pak Hatta Rajasa, luar Jawa wakilnya pada saat itu, wakil Prabowo di periode pertama. Nah, yang kedua, komplementer juga dari sisi religius dan nasionalis. Nah, dari capres-capres ini kita lihat, terutama Ganjar dan Prabowo kan dari kelompok nasionalis. Mungkin mereka akan membutuhkan cawapres dari kelompok religius, terutama NU. Itu akan menjadi pertimbangan, tapi yang punya elektabilitas. Nah, variabel ini, elektabilitas dan komplementer tadi, itu akan menjadi variabel atau faktor yang dipilih oleh capres dan para partai untuk menentukan cawapres yang tepat untuk berpasangan. Nah, yang ketiga barulah terakhir soal koalisi governability. Menurut saya ini memang penting, tapi tidak menentukan. Soal chemistry, soal kompetensi yang melengkapi ekonomi. Kalau ini lebih politik, wakilnya ekonomi. Kalau capresnya lebih solidarity maker seperti Pak Bung Karno, yang kita lihat Ganjar, Anies, dan Prabowo cenderung komunikasi publik kuat, mereka butuh topangan wakil yang teknokrat, yang administrator seperti Muhammad Atta. Ini iya penting, tapi kalau ternyata ini yang difokuskan, tidak menang nggak ada gunanya juga. Kalau kemudian hanya kandidat, kemudian fokus yang menang saja, tapi tidak mencukupi tiket, juga nggak bisa maju. Jadi itu urutannya, bagaimana mengumpulkan boarding pass, tiket partai, kemudian juga kontributif secara elektoral, barulah melengkapi di bagian akhir. Jadi saya kira cawapresnya kita tangkap poinnya Mas Hanta, itu tadi variabel-variabel yang kemudian akan dipertimbangkan oleh partai politik untuk memilih siapa cawapresnya. Saya mau ke Mas Panggi kalau gitu. Mas Panggi tadi sempat menyebutkan bahwa
psikologis partai politik dalam menentukan cawapres ini soal polarisasi isu. Nah, seberapa besar peluang nanti di 2024 pasangan capres-cawapres ini mengulang seperti pola 2014-2019. Soal nasionalis religius, waktu itu di 2009 juga sempat nasionalis teknokrat. Itu seberapa besar peluang dan gambarannya nanti? Nah, ini tergantung nanti perkembangan isu dan dinamikanya. Oke. Kalau polarisasinya kemarin itu kan memang kebutuhan usernya memang adalah blok representasi religius. Karena Indonesia ini kan unik ya. Dia sama-sama Islam tapi harus ada nasionalis, ada religiusnya. Tapi kombinasi kebutuhan user waktu itu adalah kenapa Pak Mahfud nggak kepake? Ya kenapa Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kepake yang tidak punya elektabilitas, yang tidak punya partai, tidak punya logistik? Karena kebutuhannya, karena dihadap-hadapkannya polarisasi. Polarisasi isu yang mengentalnya blok ideologis yang dihadap-hadapkan tadi. Sehingga waktu itu kebutuhannya oleh Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nggak mengambil Kiai Haji Ma'ruf Amin, kalah gitu. Oke, nah potensi isu untuk 2024 itu kalau menurut Mas Panggi apa gambarannya? Kalau potensi 2024 juga? rematch Pilpres 2019, 2024 ini ada potensi tidak terlalu kuat lagi menurut saya. Politik identitas, polarisasi isu. Berarti kecil kemungkinan bahwa cawapres nanti akan berasal dari kalangan religius? Blok religius akan kurang kepake gitu menurut saya. Karena kebutuhannya udah beda. Makanya banyak hari ini sudah menggeser kebutuhannya kepada ekonom ya. Kemudian apalagi pemilih-pemilih yang sebetulnya milenial, Gen Z kan lebih kritis hari ini. Mereka lebih memperhatikan track record loh gitu. Kapasitas, kompetensi, trust building mereka. Tidak lagi kebutuhannya hanya sekedar selain memang penerimaan dari grassroots, kemudian penerimaan dari kingmaker, penerimaan dari partai koalisi. Cawapres ini kalau nggak diterima oleh tiga ini juga nggak ada gunanya kan gitu. Tetapi memang user kebutuhan besok ini saya nggak melihat itu Mbak Pita. Blok nasionalis religius lagi gitu. Ekonomi itu ya menjadi diskursus ya untuk itu pun 2024 ke atas. Tergantung tantangan ekonomi ke depan sebetulnya. Karena memang waktu itu kan Pak SBY yang ngambil Pak JK, jangan lupa chemistry politik juga ada masalah. Jadi kalaupun ada juga mengatakan begini, yang penting menang dulu soal chemistry nanti. Tapi kan kemudian ada matahari kembar. Sekarang kan bagaimana pembagian tugas antara Pak Jokowi dengan Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu juga luar biasa. Sehingga ada saling menutupi, saling tidak ada panggung yang punya panggung sama. Besok kalau misalnya ini harus perhatikan juga chemistry-nya semua punya, karena ada keinginan untuk periode kedua kan. Nah, cawapres dengan cawapres ini kemudian punya panggung yang sama, matahari kembar, ini juga tidak baik untuk stabilitas politik kita ke depan. Jadi chemistry itu menurut saya juga penting. Nah, terakhir itu Mbak Pita, Mas Bayu ya, saya mencermati ya dalam konteks Pilpres ini kok saya merasa seleranya Pak Jokowi ini ada dalam pikiran saya gitu. Jeroannya apa? Kalau saya berpikir Pak Jokowi ini punya common sense, seleranya itu ingin ada dua poros saja. Porosnya Pak Jokowi dengan koalisi PDIP-nya, porosnya Pak Anies dengan koalisi perubahannya. Bagaimana Anies AHY jadi, kemudian bagaimana Ganjar Prabowo jadi. Nah, dua ini selera saya menjeruan Pak Jokowi itu sekarang. Apakah itu selera kemudian apa akan info intelijen? Bukan saya memikirkan itu, karena beliau sangat rajin untuk melakukan endorse, melakukan beliau nggak cawe-cawe, tapi dia sangat intens memberikan endorse politik. Artinya beliau ada kemungkinan memang menginginkan cawapresnya itu salah gitu. Anies salah menggandeng cawapres, tapi Pak Jokowi ingin Pak Prabowo. Karena dianggap potensi kemenangannya lebih besar. Soal poros koalisi itu hal yang berbeda. Kita fokus dulu soal cawapresnya. Tapi pertanyaan saya penasaran. Kalau memang ini dari ekonom, ini perspektif partai politik itu lebih menguntungkan mengambil cawapres memang berasal dari partai politik atau non partai politik ya, Mbak ya? Atau profesional gitu ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Coba kita tanyakan ke Mas Hanta. Seperti apa Mas Hanta? Kalau kalkulasi dari partai politik, tadi Mas Panggi menyampaikan bahwa ini kemungkinan besar polarisasi isunya soal ekonomi. Artinya peluang besarnya terbuka untuk cawapres ini dari kalangan ekonom. Tapi kalau perspektif partai politik lebih menguntungkan mana? Mengambil cawapres yang berasal dari partai politik atau non partai politik? Kalau partai politik pasti yang punya kotel efek ekor jas, di mana partai itu untung punya insentif elektoral. Paling bagus ketua umumnya menjadi cawapresnya, Vita. Paling pas itu, pasti itu yang diincar. Tapi kalau tidak, lebih baik bagi mereka yang non-partai, supaya cawapresnya bukan partai semua sebagai jalan tengah. Nah, soal pasangan, supaya chemistry-nya bagus, kemudian ekonom politik, itu pasti penting, itu paling penting, tapi tidak menentukan dalam kemenangan. Variabel ini, variabel di mana tipis sekali Ganjar, Prabowo, dan Anies keliru saja memilih cawapres.
yang tidak punya elektabilitas, dia berpotensi kalah. Dan saya yakin partai-partai tidak polos-polos amat dalam menghadapi 2024 ini, mereka pasti memperhatikan itu. Termasuk saya katakan, Pak JK itu mungkin tidak diinginkan, karena kita tahu dia potensi matahari kembar, dia komunikasi politiknya kuat dan terbukti. Tapi karena realitasnya pengen menang dulu, ya terpaksa harus dipilih. Nah, ini realitas yang juga akan terjadi saya kira dari nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi ya, Erick Thohir, Sandiaga Uno, kemudian Mahfud MD, Ridwan Kamil, kemudian Caimin dan Erlangga. Nama-nama ini akan potensial ada dari partai, dari non-partai. Sekarang di koalisi Ganjar tampaknya memang menguat Sandi dan Erick Thohir. Itu variabel itu juga. Kalau mau aman bukan itu. Tapi PDIP pasti berpikir kalau begitu seperti Pak Maruf Amin. Tapi apakah berani 2024 dengan posisi Ganjar elektabilitasnya tidak sampai 40%? Kalau Ganjar 60% atau melampaui 50% atau periode kedua seperti Pak Jokowi, berani. Tapi kalau konteksnya seperti Jokowi periode pertama, saya melihat kemungkinan PDIP juga tidak terlalu berani dan leluasa dalam menentukan posisi cawapres ini. Sama dengan Prabowo Subianto. Pak Prabowo mungkin Caimin aja langsung jadi, langsung deklarasi. Tapi memperhatikan variabel-variabel ini. Dan ujungnya sebelum menjadi pasangan tadi, pasangan ekonom tua, muda, politik, ekonomi, dan seterusnya, pasti tarik dulu dari potensi kemenangan juga. Potensi kemenangan inilah yang sekarang menjadi variabel terpenting bagi capres-capres yang saya istilahkan rumit itu. Kalau misalnya AHY selesai bagi Pak Surya Paloh, terima saja. Tetapi ada variabel mereka memikir ini Jawa Timur, dipertimbangkan nama Kofifa. Begitu juga Ganjar, begitu juga dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi Vita menurut saya faktor-faktor yang semacam ini titik tengahnya harus dicari. Satu, variabel satu dia bisa mengumpulkan koalisi, porosnya koalisi lengkap, tapi dia juga bisa memenang pertarungan. Ditambah tadi itu, dia bisa kalau terpilih governability sukses memimpin pemerintahan. Supaya sukses memimpin pemerintahan, maka racikan kombinasinya, formulanya harus tepat. Tapi sebelum sukses pemerintahan, sukses dulu pemilihan. Sebelum sukses pemilihan, cukup dulu tiketnya. Gitu, tiket cukup, peluang menang, kemudian sukses memimpin pemerintahan. Dimulai dari awal itu, yang rumit itu di awal. Bukan di ujung gitu. Penting semuanya, tidak ada yang tidak penting. Dalam pemerintahan 5 tahun penting, tapi harus menang dulu supaya komposisi itu bisa jalan. Supaya bisa menang, maju dulu di Oktober didaftarkan dengan cukup boarding pass atau tiket. Mas Hanta, terima kasih ya tadi tapi kan pembahasan soal cawapres juga masih akan sangat panjang. Apa yang kita diskusikan hari ini juga mungkin disimak oleh para petinggi partai pengambil keputusan dan nanti kita akan melihat sebenarnya. Kalau kata Mas Hanta, Mas Pangi tadi ini cawapres itu adalah last minute. Nah nanti kita tunggu nih ya Oktober boleh nggak di satu detik? Singkat saja. Ya, karena waktu soal terbatas. lem perekat koalisi kita karena transaksional pragmatis, maka kalau injury time last minute mengumumkan cawapres, takutnya nanti goncangan koalisi terjadi. Kalau tidak sesuai dengan selera partai koalisi, maka cawapres itu menurut saya jangan terlalu injury time juga, jangan last minute juga. Karena kalau terjadi gempa, goncangan, ada yang lari satu saja, ini gagal tiketnya gitu. Jadi dia berbahaya. Kalau Mas Pangi jangan last minute, kalau Mas Hanta kayaknya last minute. Nanti kita tunggulah ya dinamikanya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanta, Mas Pangi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Nanti kita lihat dinamika menuju kontestasi Pilpres 2024 seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Oke, kami jeda. Masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.